Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Gita Karina dengan NPM 195506110. Saya Ahmad Ilham, NPM 191506109. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ISO 27000 di bagian A10 Manajemen Komunikasi dan Operasi. Untuk A10.1 Prosedur Operasional dan Pertanggungjawaban, objektif untuk memastikan pengoperasian fasilitas pemrosesan informasi yang benar dan aman. Untuk poin A10.1.1, prosedur operasi terdokumentasi. Kontrolnya, prosedur operasi harus didokumentasikan, dipelihara, dan tersedia untuk semua pengguna yang membutuhkan mereka. Untuk poin A10.1.2, ubah manajemen. Untuk kontrolnya, perubahan pada fasilitas dan sistem pemrosesan informasi harus dikendalikan. Untuk poin A.10.1.3, pemisahan tugas, kontrolnya, tugas dan area tanggung jawab harus dipisahkan untuk mengurangi peluang bagi modifikasi yang tidak sah atau tidak disengaja atau juga penyalahgunaan aset organisasi. Untuk poin A.10.1.4, pemisahan fasilitas pengembangan, pengujian, dan operasional. Kontrolnya, fasilitas pengembangan, pengujian, dan operasional harus dipisahkan untuk mengurangi risiko akses tidak sah atau perubahan pada sistem operasional. Untuk poin A.10.2, manajemen pengiriman layanan pihak ketiga. Tujuannya untuk menerapkan dan memelihara tingkat keamanan informasi yang sesuai dan pemberian layanan sesuai dengan perjanjian pemberian layanan pihak ketiga. Untuk poin A.10.2.1, yaitu pengiriman layanan, kontrolnya adalah harus dipastikan bahwa kontrol keamanan, definisi layanan, dan juga tingkat pengiriman termasuk dalam perjanjian pemberian layanan pihak ketiga, diimplementasikan, dioperasikan, dan dipertahankan oleh pihak ketiga. Untuk poin A.10.2.2, pemantauan dan peninjauan layanan pihak ketiga. Untuk kontrolnya, layanan, laporan, dan catatan yang diberikan oleh pihak ketiga harus dipantau secara berkala dan ditinjau dan diaudit, dan audit harus dilakukan secara teratur. Untuk poin A.10.2.3, yaitu mengelola perubahan pada layanan pihak ketiga. Kontrolnya, perubahan pada penyediaan layanan termasuk mempertahankan dan meningkatkan yang sudah ada, kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan informasi harus dikelola dengan mempertimbangkan dari kekritisan sistem bisnis dan juga proses yang terlibat dan penilaian ulang risiko. Untuk poin selanjutnya yaitu A.10.3, perencanaan dan penerimaan sistem. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko kegagalan sistem. Untuk poin A.10.3.1, manajemen kapasitas, memiliki kontrol yaitu penggunaan sumber daya harus dipantau, disetel, dan dibuat proyeksi kapasitas masa depan, persyaratan untuk memastikan kinerja sistem yang diperlukan. Untuk poin A.10.3.2, yaitu penerimaan sistem, kontrolnya adalah kriteria penerimaan untuk sistem informasi baru, peningkatan, dan versi baru harus pengujian yang ditetapkan dan sesuai dari sistem yang dilakukan selama pengembangan dan sebelum penerimaan. Untuk poin selanjutnya yaitu A.10.4, perlindungan terhadap kode berbahaya dan seluler. Tujuannya untuk melindungi integritas perangkat lunak dan informasi. Untuk poin A.10.4.1, kontrol terhadap kode berbahaya, memiliki kontrol yaitu kontrol deteksi, pencegahan, dan pemulihan untuk melindungi dari kode berbahaya dan prosedur kesadaran pengguna yang tepat harus diterapkan. Kemudian untuk poin A.10.4.2 yaitu kontrol terhadap kode seluler. Kontrolnya, jika penggunaan kode seluler diizinkan, konfigurasi harus memastikan bahwa satu, kode seluler resmi beroperasi sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditetapkan dengan jelas. Dan yang kedua, yaitu kode seluler yang tidak sah harus dicegah untuk dieksekusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Ilham. Baiklah, selanjutnya yaitu poin A.10.5, yaitu cadangan. Objektifnya yaitu menjaga integritas dan ketersediaan informasi dan fasilitas pemrosesan informasi. Poin A.10.5.1, cadangan informasi. Kontrolnya yaitu
Salinan cadangan informasi dan perangkat lunak harus diambil dan diuji secara teratur sesuai dengan kebijakan pencadangan yang disepakati. Kemudian A.10.6 Manajemen keamanan jaringan. Objektifnya untuk memastikan perlindungan informasi dalam jaringan dan perlindungan infrastruktur pendukung. Kemudian A.10.6.1 Kontrol jaringan. Kontrolnya yaitu jaringan harus dikelola dan dikendalikan secara memadai untuk dilindungi dari ancaman dan untuk menjaga keamanan sistem dan aplikasi yang menggunakan jaringan, termasuk informasi dalam perjalanan. Kemudian A.10.6.2 Keamanan layanan jaringan. Kontrolnya yaitu fitur keamanan, tingkat layanan, dan persyaratan manajemen dari semua layanan jaringan harus diidentifikasikan dan disertakan dalam perjanjian layanan jaringan apapun, baik layanan ini disediakan sendiri atau dialihdayakan. Kemudian poin A.10.7 Penanganan media. Objektifnya untuk mencegah pengungkapan yang tidak sah, modifikasi, penghapusan atau penghancuran aset, dan gangguan terhadap aktivitas bisnis. Poin A.10.7.1 Manajemen media yang dapat dipindahkan. Kontrolnya harus ada prosedur untuk pengelolaan media yang dapat dipindahkan. Kemudian poin A.10.7.2 Pembuangan media. Kontrolnya media harus dibuang dengan aman dan di tempat yang aman dan aman bila tidak diperlukan lagi dengan menggunakan prosedur formal. Kemudian A.10.7.3 Prosedur penanganan informasi. Kontrolnya yaitu prosedur untuk penanganan dan penyimpanan informasi harus ditetapkan untuk melindungi informasi dari pengungkapan atau penyalahgunaan yang tidak sah. Kemudian A.10.7.4 Keamanan dokumentasi sistem. Kontrolnya yaitu dokumentasi sistem harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Kemudian A.10.8 Pertukaran informasi. Objektifnya yaitu untuk menjaga keamanan informasi dan perangkat lunak yang dipertukarkan dalam suatu organisasi dan dengan entitas eksternal manapun. Poin A.10.8.1 Kebijakan dan prosedur pertukaran informasi. Adapun kontrolnya yaitu kebijakan prosedur dan kontrol pertukaran formal harus ada untuk melindungi pertukaran informasi melalui penggunaan semua jenis fasilitas komunikasi. Kemudian A.10.8.2 Perjanjian pertukaran. Kontrolnya, perjanjian harus dibuat untuk pertukaran informasi dan perangkat lunak antara organisasi dan pihak eksternal. Kemudian A.10.8.3 Media fisik dalam perjalanan. Kontrolnya yaitu media yang berisi informasi harus dilindungi dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, atau korupsi selama transportasi di luar batas fisik organisasi. Kemudian A.10.8.4 Pesan elektronik. Kontrolnya yaitu informasi yang terlibat dalam pesan elektronik harus dilindungi dengan tepat. Kemudian A.10.8.5 Sistem informasi bisnis. Kontrolnya yaitu kebijakan dan prosedur harus dikembangkan dan diterapkan untuk melindungi informasi yang terkait dengan interkoneksi sistem informasi bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bambang Herianto.